Persaingan Proliga 2026 sektor putri benar-benar memasuki fase paling panasnya. Bukan hanya soal duel sengit di atas lapangan, bukan sekadar adu strategi antar pelatih, tapi juga perang psikologis yang kini mulai terasa hingga ke ruang ganti. Di tengah atmosfer kompetisi yang semakin membara itu, sebuah pernyataan mengejutkan justru datang dari sosok pemain asing yang selama ini dikenal tenang dan berpengalaman di level internasional. Sorotan kali ini tertuju pada bintang Bandung BJB tanda mata asal Italia, Anastasia Guerra. Seorang opposite hitter yang kenyang pengalaman Eropa, terbiasa menghadapi pemain kelas dunia, namun secara terbuka mengaku syok. Bukan karena kalah, bukan pula karena tekanan pertandingan, melainkan karena satu nama yang terus menghantuinya sepanjang Proliga 2026, Megawati Hangestri. Nama Megawati Hangestri memang seperti tidak pernah lepas dari pembicaraan sejak kompetisi bergulir. Membela Pertamina Enduro, opposite hitter andalan tim nasional Indonesia ini tampil seolah berada di level berbeda. Setiap pertandingan, ia datang bukan sekedar bermain, tapi membawa ancaman nyata. Bola demi bola yang ia lepaskan seakan selalu menemukan lantai lapangan lawan, menghadirkan poin, dan perlahan mematahkan mental pertahanan siapapun yang berdiri di depannya. Dominasi itu bukan sekadar asumsi publik. Fakta berbicara ketika Proliga secara resmi merilis daftar top skor sementara sektor putri. Di sanalah kejutan itu muncul. Megawati Hangestri bertengger di peringkat ketiga, satu tingkat di atas Anastasia Guerra yang harus puas berada di posisi keempat. Sebuah posisi yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya oleh sang pemain Italia. Usai sesi latihan, Guerra akhirnya angkat bicara. Dengan nada jujur tanpa basa-basi, ia mengakui kekagumannya. Saya benar-benar tidak menyangka Megawati bisa sedominan ini. Dari luar, dia terlihat seperti mencetak poin dengan sangat mudah di setiap laga, ungkap Guerra. Namun bagi Guerra, kehebatan Megawati bukan hanya soal jumlah serangan atau power semata, ada sesuatu yang lebih dalam. Menurutnya, Megawati memiliki efisiensi mental bertanding yang luar biasa. Ia tahu kapan harus memukul keras, kapan menipu blok, dan kapan mengambil risiko di momen-momen krusial. Jujur saja, Megawati lebih dari sekedar pemain lokal, lanjut Guerra. Cara dia membaca blok, menyelesaikan bola penting dan tetap tenang di situasi sulit, itu seperti melihat pemain asing top level. Bahkan saya sempat berpikir dia seperti pemain naturalisasi. Megawati Hangestri memang telah menjelma menjadi motor utama Pertamina Enduro. Hampir di setiap pertandingan, namanya selalu muncul sebagai penyumbang poin terbanyak. Lawan-lawan pun kini tak lagi ragu, fokus blok seringkali diarahkan hanya padanya. Namun ironisnya, strategi itu justru jarang berhasil. Ketajaman Megawati tetap menembus rapatnya pertahanan lawan, meninggalkan frustrasi di kubu lawan. Dan ketika sorotan Proliga belum mereda, nama Megawati kembali bergema, kali ini dari luar negeri. Media Korea Selatan mendadak ramai memberitakan isu kepulangannya ke negeri ginseng. Rumor ini mencuat di tengah spekulasi masa depan karier Megawati usai tampil impresif bersama tim nasional Indonesia di SEA Games 2025. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Megawati berpotensi kembali meramahkan Liga Voli Korea musim 2026-2027, kompetisi bergengsi tempat ia pernah mencetak sejarah. Nama Megawati kembali dikaitkan dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, klub yang menjadi saksi perkembangan pesat kariernya. Isu ini pertama kali dihembuskan oleh kantor berita ternama Korea Selatan, Yonhap News, yang bahkan menyebut kemungkinan Megawati kembali berseragam Red Sparks dan berpotensi menjadi rekan setim Yom Hae-son, setter sekaligus figur sentral klub tersebut. Spekulasi kian liar ketika disebutkan bahwa Yom Hae-son akan berstatus bebas transfer setelah musim berakhir. Situasi itu membuka ruang imajinasi besar tentang perombakan kekuatan Red Sparks untuk musim mendatang. Tak bisa dipungkiri, Korea Selatan memang memiliki tempat istimewa dalam perjalanan karier Megawati. Selama 2 musim membela Red Sparks, dari 2023 hingga 2025, pemain asal Jember, Jawa Timur ini menunjukkan lompatan kualitas yang signifikan, baik secara teknis maupun mental.
Pada musim pertamanya, Megawati sukses membawa Red Sparks menembus babak playoff untuk pertama kalinya setelah penantian panjang selama 7 musim. Sebuah capaian yang menjadi titik balik klub. Musim berikutnya, ia kembali menjadi pilar utama hingga Red Sparks melaju ke final playoff Liga Voli Korea, sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai opposite hitter berkelas internasional. Namun setelah petualangan itu, Megawati memilih pulang. Ia memperkuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Proliga 2025. Membela Bank Jatim di Livoli Divisi Utama 2025 dan bahkan sempat menjajal atmosfer Eropa bersama Manisa BBSK di kasta kedua Liga Voli Turki. Kontrak tersebut akhirnya diputus lebih awal bukan karena kegagalan, melainkan karena satu prioritas besar, Tim Nasional Indonesia. Keputusan itu terbukti tepat. Di SEA Games 2025, Megawati kembali menjadi tumpuan utama dan berperan penting menjaga tradisi medali perunggu bagi Indonesia. Ketika rumor Korea kembali menguat dan publik mulai berspekulasi liar, Megawati akhirnya memilih bicara langsung. Lewat unggahan Instagram Story, ia memberikan klarifikasi singkat, tegas, dan tanpa celah. Jangan mudah percaya apapun di berita, kecuali dari mulut aku sendiri. Satu kalimat sederhana, namun cukup untuk menghentikan riuh spekulasi. Pernyataan itu menegaskan bahwa masa depan Megawati Hangestri sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Dan kini di tengah panasnya Proliga 2026, satu hal menjadi jelas. Megawati bukan lagi sekedar bintang lokal. Ia adalah simbol dominasi, ancaman nyata bagi lawan, dan cerita besar yang terus hidup, baik di dalam maupun di luar lapangan. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Ditinggal duo Megawati Hangestri dan Fanya Bukilik, Red Sparks malah jadi bulan-bulanan di Liga Voli Korea musim ini. Nasib mantan tim Megawati Hangestri sekaligus runner-up Liga Voli Korea 2024-2025 Daejeon Red Sparks berbalik 180 derajat pada musim ini. Kehilangan trio penyerang musim lalu, Megawati Hangestri, Fanya Bukilik, dan Pyo Seung-ju, Red Sparks malah terpuruk musim ini. Performa tidak stabil Red Sparks terjadi sejak putaran pertama Liga Voli Korea 2025-2026. Mendatangkan Elisa Zaneta sebagai pengganti Megawati, Red Sparks masih belum bisa turun dengan kekuatan penuh di awal musim. Kapten sekaligus setter utama mereka, Yoon Hae-son, tak bisa bermain karena masih belum pulih dari cedera. Lebih sialnya lagi, setter pelapis Yoon Hae-son yakni Kim China juga harus absen di awal musim usai mengalami cedera saat tampil di KOFO Cup 2025. Kondisi tersebut membuat Red Sparks hanya bergantung pada setter muda yang baru didatangkan, Choi Seo-hyun. Kondisi tersebut membuat performa Red Sparks kian tidak stabil di putaran pertama dan kedua Liga Voli Korea. Puncaknya pada saat putaran ketiga, di mana Red Sparks hanya mampu meraih satu kemenangan dan duduk di posisi juru kunci, meski saat itu Yoon Hae-son sudah kembali. Alih-alih bangkit pada putaran keempat, kondisi Red Sparks justru kian memprihatinkan. Putaran keempat harus diakhiri Red Sparks dengan catatan 5 kekalahan beruntun. Hal itu dipastikan ketika mereka menderita kekalahan telak 0-3, 19-25, 22-25, 14-25 dalam pertandingan tandang melawan GS Caltex. Melansir dari laman Sportal Korea, seusai laga pelatih Red Sparks Ko Hee-jin bahkan melontarkan kritik kepada anak asuhnya. Tidak hanya skillnya yang menurun, tetapi tekad mereka juga menurun. Sebagai pelatih, saya merasa memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Saya sangat menyesal kepada penggemar. Saya akan bekerja keras untuk meningkatkan performa selama jeda All-Star, ujar Ko Hee-jin. Kondisi tersebut membuat Red Sparks kini terpuruk di dasar klasemen dengan catatan 18 poin dari 24 pertandingan. The energy chase to be ruthless.